Shalom, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa hari kedua bulan ini, Selasa 2 Februari 2021. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Engkau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang Kau tetap anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami mau menikmati di dalam firman-Mu, di dalam doa sebagai nafas hidup kami. Dan sambutlah kami ya Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, merenungkan dan menjadikan pelita kekuatan bagi hidup kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah sedia
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan hari ini. Menyapa saya dan saudara dengan satu teguran manis, keledai Bileam. Saudara, keledai adalah binatang yang sangat berbeda dengan kuda. Walaupun nampaknya sekilas mirip. Kuda gagah, besar, dan sangat kuat. Keledai sebaliknya, agak kecil, lemah, dan lamban. Keledai bukanlah hewan yang pintar, saudara. Tetapi dalam kisah ini, keledai milik Bileam menunjukkan kepintarannya. Keledai milik Bileam dipakai oleh Tuhan
untuk menunjukkan peringatan kepada Bileam. Allah murka kepada Bileam karena Bileam tidak menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Allah memerintahkan Bileam untuk pergi bersama dengan orang-orang Moab, suruhan Balak itu, hanya jika mereka datang memanggilnya pada pagi berikutnya. Tetapi pagi berikutnya Bileam tidak menunggu sampai orang-orang itu datang kepadanya. Ia memasang pelana keledainya dan pergi ke tempat di mana utusan-utusan itu berkemah. Memutuskan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Sebenarnya saudara, keputusan atau sikap yang dilakukan oleh Bileam menggambarkan ketamakan hatinya. Dan itulah yang membuat Tuhan murka bagi Bileam. Allah mengutus malaikatnya dengan pedang terhunus, menghadang dalam perjalanan yang dilakukan Bileam dengan bujangnya. Tetapi Bileam tidak mengerti karena Bileam tidak melihatnya. Lalu Allah memakai keledai untuk memperingatkan Bileam. Keledai itu berusaha menghindari malaikat itu, tetapi Bileam justru marah, lalu memukul keledai itu. 3 kali ia melakukan kejahatan itu. Kemurkaan yang tidak disadari itu kepada binatang yang sudah berjasa baginya. Terakhir, Tuhan membuka mulut keledai itu supaya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi Bileam. Hal yang tidak masuk akal saudara. Tetapi itulah Tuhan. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk menyadarkan kita, untuk memanggil kita kadang tidak dimengerti. Begitulah yang terjadi bagi Bileam. Oleh keledai, seekor binatang yang lemah, lamban dan bodoh bagi pandangan manusia, dipakai oleh Tuhan berbicara menyampaikan maksud Tuhan kepada Bileam. Lalu akhirnya Bileam menjadi sadar. Ia boleh melihat malaikat Tuhan melalui cara yang dilakukan oleh keledai itu. Dan akhirnya ia mohon ampun, menyadari kesalahannya dan mengatakan, jikalau itu yang membuat Tuhan marah, biarkanlah aku pulang. Tidak jadi melanjutkan perjalanan ini. Namun akhirnya Tuhan membaca kesadaran daripada Bileam, pertobatan itu, untuk berjanji tidak melakukannya. Maka Tuhan katakan, teruskanlah perjalanan itu. Namun ada satu hal yang kau harus lakukan. Sampaikanlah apa yang aku sampaikan kepadamu untuk kepada mereka yang lain, di mana engkau akan pergi di sana, supaya Injil itu terus diberitakan. Keselamatan dan kebenaran di dalam Tuhan itu terus diberitakan. Inilah misi yang harus diemban oleh Bileam. Menjadi perenungan manis bagi kita, teguran bagi kita, bahwa jangan biarkan hati kita mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri. Sikap kita berdiri pada kekerasan hati kita, pada keegoisan kita, pada kepentingan kita semata, sehingga kita tidak menyadari betapa Tuhan peduli dan merindukan peran kita di dalam misi yang dipercayakan kepada kita. Cara Tuhan yang ia bisa pakai untuk melakukan murkanya, untuk menyampaikan kasihnya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehadirannya, kadang tidak masuk akal. Seperti keledai, seekor binatang akhirnya bisa berbicara. Karena itu menyadarkan saya dan saudara untuk selalu membuka diri, membuka hati untuk dituntun oleh Tuhan, supaya bukan kehendak kita yang jadi, bukan kekerasan hati kita yang jadi, atau ketamakan kita yang jadi, tetapi maksud-maksud Tuhanlah yang nyata. Kehendak Tuhan dan keputusan Tuhanlah yang terjadi, yang pasti akan membuat kita
tenang dan terjamin karena Tuhan yang berperkara. Terpujilah Dia. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
bagai alatmu, seumur hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan juga menerapkan dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh Engkau ada dan berkuasa. Karena itu, biarlah hidup kami selalu diisi oleh Allah sendiri dan dituntun oleh kuasa-Mu sendiri yang akan membawa kepada kehidupan benar, baru, dan menjamin. Ya Tuhan, sebaliknya akan menjauhkan kami dari kebinasaan dan murka-Mu. Tuhan, tolong kami serahkan seluruh rencana dan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara. Begitu pula dengan seluruh keluarga kami Tuhan, termasuk para orang tua kami yang telah dimakan usia. Tuhan selalu memimpin mereka, memberkati mereka, dan memperkenankan hati selalu gembira dalam menjalani hari-hari hidup. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar sakit penyakit mereka, baik yang ada di rumah sakit dirawat maupun di rumah mereka istirahat pun di tempat-tempat isolasi. Terkait dengan situasi pandemi ini Tuhan, banyak sekali umat-Mu mengalami gangguan kesehatan karena itu, bahkan ketakutan Tuhan. Engkau yang berperkara dalam situasi ini, Engkau menjamah tubuh mereka, memberkati usaha-usaha yang sudah dan sedang dilakukan, supaya mereka boleh pulih dan sembuh, boleh kembali di tengah-tengah kehidupan pelayanan karya mereka dengan kekuatan baru. Nama-Mu tidak dilupakan. Kami teringat bagi mereka yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mencintai dan dicintai bagi hidup mereka. Sungguh tidak mudah melupakan Tuhan. Engkau kiranya mengukuhkan hati mereka, membuat mereka terhibur dan kuat, sehingga tidak putus asa dan mampu menjalani duka cita itu, bahkan melewatinya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari-hari bersejarah dalam hidupnya, termasuk hari ulang tahun diri dan pernikahan mereka. Tuhan, melengkapi sukacita itu, mereka tetap bersyukur kepada-Mu. Kami pun teringat bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berperkara bagi mereka. Mereka mampu memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Beri hati yang sabar dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan untuk terus mengangkat pelayanan dan kepemimpinan itu dengan benar di hadapan Tuhan untuk orang banyak. Kami pun menjunjung tinggi ketaatan kami terhadap berbagai kewajiban kami sebagai masyarakat dan sebagai jemaat-Mu dan juga sebagai keluarga. Teristimewa di masa pandemi ini, kami menjunjung tinggi untuk memelihara ketaatan protokol kesehatan. Semua bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai pandemi ini Tuhan. Dan waktu yang Tuhan telah berkenan, pasti akan memberikan kepada kami suasana kembali normal dan kami beraktivitas, termasuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara tenang, aman, dan normal. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu hari ini. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.